Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana Iskandar, BP 1911131004 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Angkatan 19. Perkenalkan, nama saya Olvi Mesahara, BP 1911132016 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Angkatan 19. Perkenalkan, nama saya Salvia Nurtiza, BP 1911133003 dari Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2019. Gaya hidup merupakan suatu tabu yang berkembang di kalangan masyarakat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup terhadap sampah restoran. Mari kita simak video kali ini. Menurut Parfit dan kawan-kawan tahun 2010, berdasarkan Food Agriculture Organization atau FAO, sampah makanan adalah sampah yang dihasilkan pada saat proses dalam pembuatan makanan maupun kegiatan makan yang berhubungan dengan perilaku penjual dan konsumennya. Di beberapa negara di benua Eropa dan Amerika Serikat, sampah sisa makanan telah menjadi topik pengelolaan sampah yang dibicarakan secara khusus. Contohnya, pada Amerika Serikat telah melakukan kampanye mengenai Food Recovery Hierarchy yang bertujuannya untuk mengedepankan pengurangan sampah makanan di sumber dan menjadikan penimbunan di landfill sebagai opsi yang paling dihindari. Kemudian di negara Singapura telah melakukan pilot project daur ulang, yaitu daur ulang sampah makanan menjadi bahan kompos dan pembangkit energi pada tahun 2010. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sampah restoran. Yang pertama yaitu timbulan sampah. Timbulan sampah adalah jumlah sampah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam satuan berat atau satuan volume. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis sumber penghasil sampah. Kemudian komposisi sampah hotel dan restoran. Nah, sampah organik di restoran dan di rumah makan serta aktivitas sarapan hotel akan menjadi sampah yang dominan karena hampir seluruh kegiatannya menghasilkan sampah organik, yaitu mulai dari sampah sisa pengolahan makanan di dapur dan sampah dari sisa makanan pengunjung. Jenis makanan yang dijual tidak terlalu mempengaruhi komposisi sampah yang ada. Nah, untuk di rumah makan masakan Padang dan Sunda, komposisi sampah organiknya lebih tinggi dari yang lain. Hal ini disebabkan karena hampir seluruhnya proses memasak dan penyajiannya menggunakan bahan-bahan organik. Kemudian untuk sampah jenis plastik paling banyak digunakan oleh pedagang kaki lima, dikarenakan pedagang warung atau yang menjual mie instan dan minuman dalam kemasan, sehingga menyebabkan komposisi sampah plastik cukup besar. Kemudian pada rumah makan yang berbasis kafe, itu komposisi tisu dan kertas yang paling banyak digunakan dibandingkan dari rumah makan yang lain. Hal ini dikarenakan hampir setiap penyajiannya tisu selalu diberikan untuk setiap pengunjung yang datang. Komposisi kertas yang cukup banyak juga ada di restoran siap saji. Hal ini disebabkan oleh kebijakan manajemen restoran yang menggunakan kertas sebagai wadah makanan yang digunakan. Selanjutnya contoh sampah restoran. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat sampah organik dan plastik dari rumah makan dan restoran itu dibuang tidak pada tempatnya, yang mana akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada lingkungan sekitarnya. Contoh dari gambar ini didapat dari sumber metrosumatra.com dan sumber Brilionet. Aspek teknis pengelolaan sampah. Pewadahan. Pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya, baik individual maupun komunal. Idealnya, jenis wadah disesuaikan dengan jenis sampah yang akan dikelola agar memudahkan dalam penanganan berikutnya, khususnya dalam upaya daur ulang. Berdasarkan letak dan kebutuhan dalam sistem penanganan sampah, maka pewadahan sampah dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan atau level, yaitu level 1. Wadah sampah yang menampung sampah langsung dari sumbernya. Wadah sampah pertama ini diletakkan di tempat-tempat yang terlihat dan mudah dicapai oleh pemakai, tidak statis dan mudah dibawa ke wadah sampah level 2. Level 2 bersifat sebagai pengumpul sementara
merupakan wadah yang menampung sampah dari wadah level 1 maupun langsung dari sumbernya. Berfungsi sebagai titik temuan antara sumber sampah dan sistem pengumpul. Wadah sampah ini seharusnya tidak bersifat permanen. Level 3 merupakan wadah sentral, biasanya bervolume besar yang akan menampung sampah dari level 2 mengingat bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh sampah tersebut. Maka, wadah sampah yang digunakan sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kuat dan tahan terhadap korosi, kedap air, tidak mengeluarkan bau, tidak dapat dimasuki serangga binatang, dan air hujan serta kapasitasnya sesuai dengan sampah yang akan ditampung. Aspek teknis pengelolaan sampah. Contoh bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah maka mengutamakan pemilahan di sumber agar sampah organik tidak bercampur dengan sampah anorganik dan dapat diolah menjadi pupuk kompos. Seperti di Amerika Serikat, disediakan instalasi kompos skala kawasan agar sampah organik sisa makanan dapat terolah dengan baik. B. Pengumpulan, pemilihan, dan pengangkutan. Pengumpulan sampah merupakan proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke 1. Tempat pembuangan sementara, 2. Pengolahan sampah skala kawasan, dan 3. Langsung ke tempat penguangan atau pemrosesan akhir tanpa melakukan proses pemilihan. Damanhuri 2010. C. Pengolahan sampah. Jenis pemilahan yang dilakukan adalah pemilahan antara sampah organik yang hampir sebagian besar terdiri dari sisa makanan untuk digunakan sebagai pakan ternak dan hewan peliharaan serta sampah anorganik yang memiliki nilai jual seperti botol plastik, baik untuk dijual ke pemulung atau diberikan kepada petugas kebersihan secara cuma-cuma. Alternatif solusi permasalahan. A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan sampah makanan. Pengolahan sampah kota merupakan permasalahan multidimensi. Studi yang dilakukan oleh Guerrero et al. 2012 menyatakan bahwa sistem pengolahan sampah yang efektif tidak hanya bertumpu pada solusi pengolahan teknologi, namun juga dari sisi lingkungan, sosial budaya, hukum, kelembagaan, dan keterkaitan ekonomi yang harus ditingkatkan secara bersamaan. Oleh karena itu, para serta masyarakat yang diharapkan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengolahan hotel, restoran, dan pengelolaan sampah makanan yang bersifat menunjang program pengelolaan sampah kota yang telah ditetapkan. Peran pengelolaan hotel dan restoran sangat penting dalam hal pemilahan sampah, sebab mereka adalah penentu praktek pengelolaan sampah di sumbernya. Perubahan bentuk perilaku pemilahan sampah dapat diwujudkan dengan adanya informasi pemilahan sampah makanan yang jelas, fasilitas pemilahan yang tersedia seperti wadah sampah khusus sampah basah, sampah makanan, maupun peraturan yang berlaku dalam pemilahan sampah makanan. Sosialisasi yang pernah terarah dalam menjelaskan peran penting pengelolaan hotel dan restoran dalam pengelolaan sampah kota juga dapat berperan penting dalam menciptakan kesadaran pihak pengelola hotel restoran untuk berpartisipasi dalam melakukan pemilahan. Yang B. Meningkatkan pengelolaan sampah khusus makanan. Masalah pengelolaan yang dihadapi di tingkat pedagang kaki lima dan di beberapa hotel dan restoran adalah kurang ketersediaannya wadah sampah level 3 yang memadai. Hanya ada satu kawasan pedagang kaki lima yang memiliki wadah sampah karena lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga. Akan lebih optimal jika pedagang kaki lima pun diberikan wadah sampah yang sesuai untuk setiap kawasan berjualan, sehingga mudah dijangkau oleh seluruh pedagang. Khususnya wadah sampah yang memiliki tutup dan tahan korosi agar memiliki masa pakai yang cukup panjang dan tidak menyebabkan bau dan sampah yang berceceran. Pembuatan instalasi pengolahan sampah makanan berskala kawasan dapat dibuat di TPS yang
berada di daerah ataupun kota, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan petugas pemungut sampah. Namun, komitmen yang tinggi dan pengguna hasil pupuk kompos dari sampah makanan harus dimiliki terlebih dahulu agar penyediaan instalasi daur ulang sampah makanan memiliki masa depan yang berkelanjutan. Berikut bukti diskusi melalui via chat dan via telepon. Sekian dari video kita kali ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.